Oke, hey kaum madani semua, ketemu lagi di konten saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan membahas terkait Nusantara Bro. Kita akan membahas tentang berita-berita apa saja yang lagi hit di sekeliling kita. Oke, mari kita mulai dan let's go. Oke bro, terima kasih yang masih stay di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan membahas berita-berita apa saja yang lagi trending di sekitar kita pun lagi hangat. Mari kita diskusikan di sini. Kita hanya berbagi masalah sudut pandang dan jangan ditanggapin terlalu serius karena ketika kita serius terhadap suatu hal pasti akan ada ketersinggungan kayak gitu. Ya udah kita enjoy aja nikmatin apapun yang terjadi di sekeliling kita bro. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, ini berita yang pertama bro ya. KY rekomendasikan majelis hakim yang bebaskan Ronald Tanur itu diberhentikan. Nah, ini kayaknya kasus dari Jawa Timur ya. Dari Ronald Tanur yang dulu ya pernah ini kasus pembunuhan. uh, dan majelis hakim memutuskan untuk membebaskan dia. Padahal banyak sekali bukti-bukti yang harusnya memberatkan dia dan dinyatakan bersalah. Tapi ternyata entah karena ada isu yang lain mungkin yang lebih besar, akhirnya berita ini kayaknya kurang diperhatikan. Akhirnya lambat laun uh, dia bisa berhasil bebas dengan putusan hasil dia tidak melakukan percobaan pembunuhan. Nah, ini yang menarik. Dia diusulkan majelis hakimnya akhirnya diusut ya untuk direkomendasikan diberhentikan. Ya harusnya sih seperti itu ya. Jadi nggak usah nunggu rame aja kayak gitu ya. Dan harusnya entah bisa atau enggak dari pembatalan yang sudah diputuskan oleh hakim tersebut kayak gitu. Entah ini bisa atau enggak ya. Harusnya sih ketika emang hakimnya ini terbukti bersalah, ya harusnya nggak valid dong putusan yang kemarin itu diberlakukan. Dan artinya ya kasusnya ini diusut ulang dan apakah emang benar-benar bersalah atau enggak ini si orang-orang ini bro. Karena saya rasa sungguh sangat ironis sekali ya ketika emang hal seperti ini itu hmm, bisa bebas gitu ya. Artinya gimana perasaan dari keluarganya yang telah ditinggalkan oleh anaknya ini ya. Misalkan orang tuanya itu gimana perasaannya ya. Anaknya sampai meninggal dan juga ternyata dari putusan uh, dari hukum di negara kita pun masih seperti ini gitu loh, masih diperdebatkan kayak gitu bro. Artinya ya kita harus kawal terus berita-berita yang seperti ini agar orang-orang yang mungkin merasa punya kuasa terhadap sesuatu hal dan merasa untuk bisa melaksanakan apa yang dia inginkan karena dia merasa punya sumber dayanya. Lah ini yang harus benar-benar kita hentikan orang-orang macam-macam seperti ini bro. Karena bisa merugikan banyak pihak, Meng. Ya minimal kita mengurangin satu orang songong di negara kita sih nggak masalah bro. Oke, kayak gitu. Itu harus kita kawal dari berita di Ronald Tanur ini bro. Oke. Selanjutnya, diduga terjebak di sumur 3 hari, wanita di Blora berhasil dievakuasi. Seorang wanita berusia 37 tahun berhasil dievakuasi dari dalam sumur sedalam 8 meter. Wanita itu telah berada di sumur selama 3 hari. Nih, permasalahan yang seperti ini tuh kerap sekali terjadi ya. Hal-hal konyol yang mungkin serius ya. Masalahnya, keluarganya itu gimana ya? Masa 3 hari dia nggak tahu ya kebiasaan dari orang tersebut itu kemana, kemudian dicari apa enggak gitu. Apakah mungkin dia sudah nyari mungkin ya ngiranya kemana gitu ya diculik orang mungkin bisa kan? Ternyata dia di sumur.
Harusnya sebelum kita berpikir terlalu jauh, kita cek dulu bro, apa yang ada di sekitar kita gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya buat kalian ketika ada hal-hal yang menimpa kalian, sebaiknya nggak usah berpikiran terlalu aneh-aneh dulu ya. Apapun yang ada di sekitar kalian itu benar-benar diteliti lagi, diperiksa lagi. Jangan sampai kelewatan. Ini kan pasti di sekitar rumahnya nih, sumurnya dia ini. Sampai 3 hari baru ketahuan kayak gitu. Dan apakah sumur ini juga udah nggak aktif gitu loh. Artinya kalau ada hal yang aktif, eh, berarti kan orang di sumur itu kan melakukan aktivitas misalkan mandi ataupun ambil air gitu kan, eh, dia itu bisa minta tolong gitu loh. Kalau emang sumur itu sudah nggak aktif ya, janganlah kalian sekali-kali main ataupun berada di situasi yang emang orang itu jarang ke situ, bro. Ya resikonya seperti ini, kalian bisa nggak diketemukan itu, ya gitu. Makanya kalau mau pergi kemana-mana itu ya bilang gitu loh. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu nggak berpikiran aneh-aneh kayak gitu. Wah, ini misalkan wanita ini bisa aja kan, misal diduga wanita ini dibawa kabur pria lain lah, itu kan jadi repot lagi ceritanya kalau kayak gitu. Ternyata di sumur. Oke, next. Kemudian eh, berita selanjutnya ini agak inspiratif ya. Cerita Nur Fauzi, wisudawan tunanetra lulus dari FHUI dengan IPK 3,65. Wah, ini benar-benar wisudawan tunanetra dari program Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang lulus dengan IPK 3,65. Saya nggak bisa membayangkan gimana perasaan dari teman-temannya yang mungkin normal gitu bro. Dengan dia lulus dengan IPK 3,65 dengan menyandang disabilitas yaitu tunanetra men. Dan dia ini sebenarnya nggak tunanetra sejak lahir, tapi emang karena penyakit tertentu, akhirnya kalau nggak salah katarak, hingga usia 15 tahun dan akhirnya sampai sekarang dia uh, mengalami dengan kebutaan men. Nah, hal seperti ini yang mungkin membuat kita itu sebagai orang normal ngerasa kok bisa ya? Ini harus diundang podcast nih harusnya bro. Gimana caranya untuk menumbuhkan niat sekuat itu loh. Padahal kita yang normal aja sih kayaknya mager gitu ya. Berangkat kuliah, kemudian mengerjakan tugas, men ini apalagi orang yang berkekurangan kayak gitu ya. Kayaknya sih susah ya. Belum lagi kalau di kampus, kemudian dosennya nggak ada, ini dia mau kemana gitu loh, men. Pada mau nunggu di situ. Harusnya sih ini berlakunya ketika kayaknya orang yang emang melanggar kekurangan ini agak mampu gitu. Ketika dia emang nggak mampu kayaknya susah men. Karena kalau orang mampu masih mungkin bisa ada asistennya untuk membimbing. Dia hanya datang untuk aktivitas akademik. Kemudian nanti dijemput lagi. Bayangin kalau kita emang orang yang nggak mampu itu. Kayaknya susah deh. Jalan ke ruang kelasnya aja sudah kayak nyerah aja mungkin kayak gitu ya. Jadi ya itu harus punya niat yang beberapa kali lipat dari orang normal sih menurut saya ya. Ya ini harus menjadi panutan sih sebenarnya. Menjadi panutan anak muda. Jadi ketika kalian yang masih normal nih, jangan terlalu terlena dengan apa yang kalian sekarang alami men, kayak gitu. Selagi masih bisa ya upayakanlah yang terbaik. Kayak gitu. Itu yang bisa dipelajari sih menurut saya ya. Kayak gitu. Dan ini lanjut lagi ke masih dunia pendidikan men. Densus 88 anti teror prioritaskan deradikalisasi di kampus. Undip salah satunya. Densus 88 ini memprioritaskan untuk menghapuskan uh, radikalisasi ya di kampus-kampus men. Memiliki alasan khusus kampus jadi pusat radikalisasi. Ya emang kayak gitu ya. Biasanya banyak sekali ideologi
ketika uh, kita ini masuk ke perguruan tinggi karena uh, perbedaan mungkin ya, perbedaan pola pikir dan lain sebagainya. Mungkin misalkan dari kita ketika sekolah SD, SMP, SMA itu masih di lingkungan yang masih bisa terjangkau oleh orang tua, artinya nggak terlalu jauh dengan tempat tinggal kita. Akhirnya kita beranjak kuliah dan dipaksa untuk merantau mungkin bisa, dan kemudian akhirnya kita merantau. Nah, itu yang biasanya menjadi ada celah untuk memasukkan paham-paham baru bagi orang yang baru datang. Itu kan butuh beradaptasi dengan lingkungan, belum lagi dengan cara sosialisasi kayak gitu. Dan biasanya targetnya tuh mahasiswa baru, men. Kayak gitu. Nggak mungkin dia itu bisa nyusupin mahasiswa yang lama kayak gitu. Karena yang lama itu sudah terlalu lelah dengan hidupnya sendiri gitu. Jadi yang baru-baru yang pengen berkembang, pengen ini, pengen itu, dengan dijanjikan hal A, B, C, D, akhirnya paham itu masuk dengan sangat mudah, men. Kayak gitu. Jadi ya hati-hati buat kalian ya. Harusnya sih ada antisipasi ya dari mungkin Kementerian Pendidikan. Emang harus ada bekal tersendiri ya buat siswa SMA yang melakukan eh, apa ya, aktivitas ataupun yang meneruskan ke jenjang perkuliahan kayak gitu. Kalian harus kayak gini. Yang apa sih yang nggak boleh kayak gitu? Ini kan bukan konteksnya dari pendidikan ataupun akademis, ini yang di luar teknis, men, kayak gitu. Bukan terkait masalah teori nih, cuma cara kita untuk menyikapi gitu loh. Kayak gitu. Harusnya ada pembekalan lagi lah sebelum kita eh, menuju ke kuliah misalkan kayak gitu dari SMA. Kayak gitu. Itu yang mungkin bisa dipelajari, men. Oke, selanjutnya yaitu dipaksa berhubungan intim. Guru SD di Medan polisikan mantan suami sirinya. Anjir. Ini sudah mantan suami, pernikahan yang kemarin itu siri lagi. Dan sekarang diperkosa, anjing. Ketika orang sudah penat dengan pemikiran, ya tak ada jalan lain, man. Itulah emang kenapa kita harus memperluas jaringan kita, memperluas pergaulan kita ya, agar kita nggak terlalu berpikiran sempit kayak gitu. Sayang sekali. Kenapa harus kayak gitu ya? Kenapa nggak cari yang lain gitu loh? Harus mantannya gitu. Dan harus ada unsur pemaksaan gitu. Saya nggak menyalahkan sebenarnya. Ya karena emang itu sifat alamiah gitu ya. Dari seorang manusia, apalagi pria gitu ya, yang emang tidak bisa terbendung, men. Ketika kalian berpikirannya sempit, dan hal itu pasti muncul ya, entah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali, itu pasti kayak gitu, men. Tapi ketika kalian nggak bisa mengatasi hal ini, nggak bisa mengatasi naluri dari manusia yang kayak gini, ketika ego kalian itu nggak bisa mengendalikan ini, ya jadinya seperti ini. Akhirnya kan kriminalisasi meskipun dia mantan istri Anda gitu. Itu nggak boleh. Unsur pemaksaan kayak gitu. Mending kalian itu beli sekalian, kan enak ya. Jasa gitu. Jadi nggak usah berurusan dengan istri lama. Ketika kalian sudah memutuskan untuk cerai ya, harusnya kalian paham hal itu. Udah cerai berarti nggak boleh kayak gitu. Masih minta jatah mantan, kan aneh ya. Oke. Kemudian ini, berita selanjutnya terkait masalah politik. Anies Baswedan puji PDIP konsisten mengawal konstitusi. Kita lagi menunggu dan harap-harap cemas, men, dari keputusan dari PDIP apakah mengusung Pak Anies ini ya, dengan segala macam polemik yang ada di dia. Kayaknya sih menurut saya eh, ideologi dari Pak Anies dan PDIP kayaknya sih kurang cocok, kayak gitu ya, menilai saya ya. Cuma kita belum tahu karena tadi pun ketua umumnya Bu Megawati itu masih belum mengumumkan yang di DKI Jakarta, Jabar, sama Jawa Timur, kayaknya masih belum ya. Kita lihat aja nih kayak gimana antara
Apakah bisa ya? Karena kan digadang-gadang dia diwakil oleh Rano Karno. Kita lihat aja nanti. Janjinya sih 1 atau 2 hari ke depan akan diumumin. Kemudian dicurigai sahkan UU Pilkada malam-malam, DPR dijamin enggak. Segitukah masyarakat sampai nggak percaya kepada yang namanya anggota perwakilan rakyat ini, Man? Dewan Perwakilan dari Rakyat. Sampai dicurigai untuk sahkan RUU Pilkada malam-malam. Kayak nggak ada waktu aja. Apakah harus bilang sumpah dulu ya DPR ini kepada rakyat-rakyatnya sampai mungkin rakyatnya bisa percaya, men? Yang sangat disayangkan sih sebenarnya bukan terkait masalah sah bener atau enggaknya ya. Tapi kembali lagi demo dan akhirnya terjadi kerusuhan. Ya, kayak gitulah. Boleh kalian demo menurut saya, cuma harusnya sih jangan merusak fasilitas umum karena ya itu uang-uang kita gitu, uang yang dari pajak kita dan lain sebagainya itu dirusak lagi, dibuat rakyat dan dirusak rakyat. Terus ngapain gitu loh. Kayak gitu kan muncul lagi nanti benih-benih korupsi karena di setiap apa yang Anda rusak itu akan menimbulkan margin, men. Jadi buat kalian itu ya secara nggak sadar kalian sendiri yang menciptakan bibit-bibit korupsi kayak gitu dengan cara merusak. Ya demo terserah kalian, misalkan berhari-hari berjilid-jilid nggak masalah, tapi tertib dan jangan merusak fasilitas umum kayak gitu. Itu sih, men. Berita selanjutnya yaitu PHK makin menggila. Bagaimana cara mengeremnya? Ya jangan salahin pemerintah kalau kayak gini ya. Cara-cara satu-satunya yaitu kita harus meningkatkan kompetensi diri kita, apa yang bisa kita pelajarin, apa yang menjadi kesempatan di depan ya jangan disia-siain, jangan jadi orang malas ketika sudah bekerja ya jangan mengecewakan ya kayak gitu-gitu, men. Biar kalian nggak kena PHK gitu loh. Orang-orang yang kena PHK kan pasti bukan apa ya, ada juga yang mungkin karena emang benar-benar nggak bisa perusahaannya akhirnya PHK-nya semua total. Ada juga yang PHK sebagian. Lah, PHK sebagian ini kan pasti diprioritaskan orang yang produktif. Dan diseleksi lagi, yang nggak produktif harus dikatin. Nah, ketika kalian kena PHK yang sebagian ini, berarti kalian itu dikategorikan orang yang nggak produktif gitu loh. Ketika kalian nggak produktif, kalian cuma bisanya ngerumpi saja di kantor, kalian cuma bisanya nongkrong doang ya. Ya nggak salah, men. Ngapain ya mempertahankan orang seperti itu gitu ya. Kuncinya ya kalian harus berkembang sendiri dan jangan lemah kepada situasi yang kalian hadapi, men. Kayak gitulah. Oke, mungkin itu aja berita yang bisa saya rangkum kali ini, men. Di Nusantara ya, semoga bermanfaat buat kalian dari berita-berita apa yang saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya dan ketemu lagi di Nusantara selanjutnya dan siap.